guys, welcome to my YouTube channel. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana kinerja Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia tahun 2024 membangun negeri dengan lebih baik. Langsung ke ruangina. Sebenarnya nggak expect banget dan gak nyangka Prabowo itu menjadi presiden yang bener-bener gercep banget terhadap kepentingan rakyatnya, dari hal perekonomian, politik, kesejahteraan rakyat dan lain-lainnya tuh benar-benar dibangun tersistematis dengan lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi era sebelumnya juga baik, tahun-tahun sekarang itu dibuat sama presiden lebih gercep lagi. Ternyata nggak lama dari masa presiden menjabat, baru beberapa bulan aja banyak banget ketetapan baru yang menguntungkan rakyat. Apa aja? Yuk kita simak. Presiden kita Prabowo sedang mengkaji ulang apakah listrik akan diekspor ke Singapura. Singapura lagi mengembangkan data center mengenai AI atau teknologi canggih lainnya yang memerlukan listrik yang sangat besar, dan Indonesia itu biasa mengekspor ke Singapura. Nah, mengekspor ke Singapura ini udah terjadi penandatanganan pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi di masa pemerintah Prabowo ini, Prabowo lagi mau mengkaji ulang apakah harus mengekspor listrik karena lebih mengutamakan kepentingan rakyat di dalam negeri dulu. Listrik-listrik seperti itu kayak energi listrik terbarukan juga, atau untuk tenaga panel tenaga surya, listrik yang dari matahari seperti itu. Jadi listrik yang udah diformulasikan khusus yang bisa untuk hal-hal berbau teknologi. Dan Prabowo menginginkan juga kenapa nggak Indonesia juga bikin seperti Singapura itu data center sendiri, keinginan dari Presiden Prabowo. Tetapi sebelumnya pada masa pemerintahan sebelumnya juga udah ditandatangani bahwa akan mengekspor sekitar 3 sampai 4 gigawatt. Presiden juga menginginkan bahwa orang-orang kita aja dulu yang menginvestasikan. Jadi untuk lagi ke laju perekonomian kita lebih baik lagi, maksud dari Prabowo sendiri. Sebenarnya keren juga kalau misalnya Indonesia bisa lebih maju dari sebelumnya dengan teknologi perekonomian yang lebih baik lagi yang bisa mengikuti negara maju lainnya seperti Singapura dan lain-lainnya. Tapi nggak sembarangan juga karena ini harus penuh pertimbangan yang sangat matang, karena kan sebelumnya zaman Presiden Joko Widodo udah menandatangani dari pihak Singapura juga bahwa Indonesia memang akan terus mengekspor yang banyak listrik terbarukan ini. Itu dalamnya Presiden Prabowo dalam memikirkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terus nggak itu aja, pokoknya masih banyak poin-poinnya. Yuk kita bahas langsung aja di ruang gina. Ada lagi yang gila dan yang hebat banget juga dari kebijakan Prabowo ini, bahwa akan membesarkan dan melebarkan lapangan pekerjaan di Indonesia. Caranya dengan hal ini. Akan membuat pabrik besar di Bandung sekitar 157 miliar rupiah. Jadi membuat pabrik yang khusus di Bandung, dan ini akan dibicarakan langsung oleh Menteri Perindustrian juga dan akan didiskusikan lebih lanjut lagi. Kita tahu bahwa pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu sangat sempit banget di Indonesia, tapi dengan hadirnya ini semoga akan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan bagi pengangguran yang memang memerlukan untuk biaya hidup ke depannya. Kita doain aja. Jadi iPhone 16 kan kemarin sempat ilegal karena belum ada sertifikasi lebih lanjut, terus bahan-bahannya mengandung yang emang standar yang diperbolehkan di Indonesia. Handphone seperti apa tuh belum, masih ilegal. Terus sertifikasi sebelumnya juga, iPhone yang sebelumnya itu udah kadaluarsa, jadi harus memperpanjang, dan itu juga, dan memperpanjangnya juga masih lebih rumit lagi. Nah, untuk bisa lebih lanjut lagi di Indonesia untuk memperdagangkan dengan lebih baik, ya dibuatlah sebuah kerjasama bahwa Prabowo menginginkan adanya pabrik khusus iPhone di Kota Bandung dan akan segera direalisasikan. Udah ada dana awal sebesar 1,71 uh, miliar untuk awal keseriusan pihak iPhone untuk membuat pabriknya di Kota Bandung. Kita doain aja semoga ini akan terrealisasikan lebih cepat dan menguntungkan dari kedua belah pihak, pihak iPhone, pihak rakyat Indonesia sendiri, dan pemerintah juga. Kita doain aja. Jadi ini termasuk untuk mensejahterakan rakyat lagi. Jadi sangat bagus banget ini proker-proker program kerja dari Prabowo. Gak sampai di situ, kita langsung ke bahasan selanjutnya.
Ternyata belum 10 hari dari Prabowo menjabat sebagai presiden, baru 10 banget udah memberantas korupsi. Apalagi korupsi besar-besaran, yaitu sekitar ratusan miliar rupiah. Jadi Kejaksaan Agung bekerja sama dengan presiden sendiri benar-benar berusaha keras untuk menindak kasus korupsi di Indonesia. Mau itu korupsi lokal, pejabat kecil sampai pejabat petinggi negara. Jadi memberantas korupsinya juga nggak main-main. Keseriusan dari Presiden Prabowo juga nggak main-main. Bahkan sampai yang korupsi di tingkat kecil sampai tinggi. Seperti pejabat lokal hingga pejabat petinggi negara. Jadi dalam 10 hari awal menjabat aja udah ada sekitar 28 koruptor yang udah ditangkap dengan 7 kasus korupsi.